Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Salam, Pak. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Setelah periode UTS, sekarang adalah kita akan memasuki materi, ya, memasuki materi baru untuk di tengah semester kedua, ya. Baik, sebelumnya kita sudah membahas di first half, ya, itu dari mulai pengenalan, analisis, dan perancangan sistem informasi. Kemudian kita sudah membahas tentang analisis kebutuhan pemakai, analisis kebutuhan sistem, lalu kita mencoba untuk melakukan pemodelan sistem, ya, dan juga pemodelan data, dan kita sudah melewati fase UTS, di mana di dalam UTS soal yang diberikan adalah terkait dengan studi kasus, ya. Studi kasus pendaftaran online lomba karya ilmiah tingkat SMA 1 Karawang yang diselenggarakan oleh UKM Air Public, di mana Anda diminta untuk menganalisis kebutuhan pemakai dan juga menganalisis kebutuhan sistem. Baik, nilai akan segera saya berikan terkait dengan UTS Anda di e-learning. Kemudian di second half ini atau di paruh kedua, ya, di mata kuliah APSI, kita akan membahas yang pertama di pekan ke-8 adalah spesifikasi proses, ya. Lalu setelah spesifikasi proses kita akan melakukan perancangan antarmuka pemakai, ya. Atau secara umumnya kita berikan gambaran interface, ya. Jadi yang menjembatani antara pengguna dengan si aplikasi. Di dalamnya ada form, kemudian misalkan tata letak button, kemudian juga mungkin ada font yang diperlukan, atau kemudian dalam pemilihan apakah kita memasukkan combo box kah, atau text box kah, atau list kah, dan lain sebagainya. Kemudian di pekan ke-10 kita akan melakukan perancangan teknologi, itu artinya akan memberikan gambaran dari sistem yang dibuat itu kebutuhan teknologinya apa saja, misalkan jaringan kah, kemudian misalkan spesifikasi komputer untuk mengakses aplikasi kah, dan lain sebagainya. Kemudian di pekan 11 ada implementasi model ke perancangan. Ini jadi implementasi dari apa yang sudah dimodelkan ke bentuk perancangan. Nah, di pekan 12 kita harus sudah mulai presentasi individu, ya. Nanti akan saya buatkan satu untuk mengumpulkan tugas, di mana pengumpulan tugasnya adalah di dalamnya ada memasukkan presentasi. Nah, presentasi itu nilainya hanya 50, ya. Maaf, PowerPoint-nya nilainya hanya 50 saja. Nah, kalau misalkan Anda bisa mempresentasikannya, maka itu adalah nilai tambahannya. Artinya ketika misalkan di pekan 12 dan pekan ke-13 Anda tidak bisa memberikan presentasi, maka Anda sudah kehilangan 50, ya. 50 nilainya. Jadi harapannya Anda siap-siap, ya, untuk melakukan presentasi di pekan 12 dan pekan 13. Lalu di pekan 14 kita ada evaluation test, ya, atau pretest sebelum melakukan ujian akhir semester. Baik, langsung saja kita ke materi tentang spesifikasi proses, ya. Spesifikasi proses itu apa? Jadi spesifikasi proses ini dia akan mendefinisikan apa saja nih yang dikerjakan, ya, untuk merubah tadinya input menjadi output. Nah, spesifikasi proses ini dia akan memberikan gambaran lebih detail lagi terkait dengan kebijakan business user yang ada di setiap proses, ya, proses di dalam data flow diagram. Dia gunanya adalah untuk mendeskripsikan proses yang terjadi pada level yang paling dasar dalam DFD. Nah, logika proses dalam spesifikasi proses itu dapat menggunakan ada yang namanya
Struktur English, structured English. Ya. Struktur English, kemudian bisa juga menggunakan flowchart, decision table, pre or post condition, dan diagram Nash-Schneiderman. Ya. Dalam case ini kita akan memberikan contoh yang menggunakan structured English. Oke. Jadi pada dasarnya bentuk logika proses dalam spesifikasi proses itu bebas sebetulnya. Yang penting adalah spesifikasi proses ini itu dapat dimengerti ya, dimengerti oleh si programmer. Ya. Jadi diharapkan dengan adanya spesifikasi proses, si programmer ini akan memahami rancangan yang sudah diberikan. Ya. Kemarin kita kan sudah membuat analisis kebutuhan pemakai, analisis kebutuhan pengguna, kemudian ada pemodelan data, kemudian juga ada pemodelan sistem yang mana kemudian muncul kamus data dan sebagainya, dan di akhir kita buat spesifikasi proses. Ini sebagai acuan untuk programmer membuat programnya. Nah, yang tadi kita terangkan adalah menggunakan structured English. Jadi dia tools yang cukup efisien ya untuk menggambarkan algoritma. Jadi structured English ini merupakan dasar dari logika terstruktur ya. Anda sudah pernah belajar logika? Yang ada misalkan fungsi logika apa saja misalkan? Ada if, kemudian ada and, misalnya pakai gerbang logika ya, ada and, ada or, ada not, ada XOR, ada XN, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di dalam pembuatan structured English ini ada beberapa kata-kata yang memang sering digunakan ya. Contohnya apa saja? Misalkan cari ya. Cari itu dalam bahasa Inggris itu ada find. Kemudian ada atau search atau locate. Ada add untuk menambahkan, multiply untuk mengalihkan, subtract untuk mengurangi, divide untuk membagi, get untuk mendapatkan, read untuk membaca, read atau accept, kemudian display untuk menampilkan, bisa display atau write, compute untuk melakukan penghitungan, delete untuk melakukan penghapusan, validate untuk validasi, move untuk perpindahan, replace untuk pergantian, set untuk melakukan pengesetan, short untuk melakukan pengurutan, open untuk membuka, copy untuk menduplikasi, dan lain-lain. Ya. Dan juga ada operator logik seperti and, kemudian or, dan lain sebagainya. Sedikit untuk yang operator logik yang dimaksud and adalah misalkan gini. Fungsi n, kalau misalkan di depan adalah 1, belakang 1, maka ini baru hasilnya dia 1. Ya. Contoh misalkan, kalau kita punya data A, N, B. NB, ini syarat, artinya dan ya. A, N, B. Kalau B-nya ada dan A-nya ada, baru dia bisa membuat sebuah hasil. Itu namanya fungsi N. Contohnya misalnya seperti inilah, logikanya. Jessica dan Budiman misalkan. Kita menyaratkan untuk yang jadi MC Jessica dan Budiman. Jessica dan Budiman. Pertanyaan saya, kalau tidak ada Budiman, berarti boleh nggak jadi MC? Enggak, Pak. Kenapa? Karena kan nggak ada. Karena nggak ada, bukan itu sebenarnya. Karena kata yang digunakan adalah dan. Ya, kalau dan berarti harus 2. Harus ya. Dua-duanya. Tuh, Jessica dan Budiman. Berarti kalau misalkan ternyata yang datang hanya Jessica saja, tidak jadi MC. Karena saya mensyaratkan adalah Jessica dan Budiman. Berbeda lagi kalau misalkan saya bilang Jessica atau Budiman. Ya. Kalau Jessica-nya datang sendirian, nggak apa-apa jadi MC. Kalau Budiman-nya datang sendirian, nggak apa-apa jadi MC. Kalau dua-duanya datang, ya nggak apa-apa juga. Ya. Jessica atau Budiman. Nah, dia jadi masalah kalau misalnya pakainya or atau dalam bahasa Indonesia atau ketika dua-duanya tidak datang atau ketika dua-duanya 0. Maka nggak jadi MC. Ya orang nggak ada yang datang ya. Kurang lebihnya seperti itu. Itu adalah fungsi-fungsi logika. Ya. Ini kemudian digunakan untuk membuat spesifikasi proses. Oke.
Masih ingat dengan DFD ini? Ya. DFD yang dicontohkan di depan itu ada 3 proses, yaitu olah data, kemudian olah data transaksi ya, kemudian olah data induk atau master, kemudian laporan. Intinya ketika kita membuat aplikasi penjualan ini ya, di dalamnya ada transaksi, ada data master, ada buat laporan. Nah, ketika kita membuat spesifikasi proses ya, kita bisa akan melihat dari, Anda lihat di sini, contoh misalkan kita akan melakukan rekam supplier ya. Rekam supplier ke data supplier itu seperti apa? Kemudian rekam barang. Sorry. Ya. Pen. Ya. Oh, nggak bisa ternyata. Ya, seperti ini. Ini rekam barang. Kalau Anda lihat di FD-nya, Anda belum terlihat ya. Rekam barang itu detailnya seperti apa. Programmer pun belum akan memahami secara langsung. Kemudian rekam supplier, apa sih yang dikerjakan di dalam rekam supplier? Prosesnya seperti apa? Nah, kemudian digambarkan ya di dalam spesifikasi proses. Nah, contoh misalnya gini, kita akan melakukan tambah data barang. Ya. Ini mohon maaf ini salah, ini di stop. Dimulai dari mulai atau begin, kemudian end atau selesai. Nah, ini menggunakan fungsi ya. Selama data barang masih ada, lakukan baca identitas barang, kemudian verifikasi. Kalau tidak valid, kemudian buat pesan, data tidak valid. Kalau datanya valid, rekam ke tabel barang. Nah, ini fungsi-fungsi logikanya. Jadi, seolah-olah menceritakan. Selain Anda menggunakan spesifikasi proses ini, bisa juga Anda membuat flowchart. Misalkan flowchart itu seperti ini ya, ada start, kemudian kemudian Anda cari data barang ada, kalau yes bagaimana, kalau no bagaimana. Kalau data barang no misalkan tidak ada, maka dia kirim pesan, contohnya. Kirim pesan, kemudian balik lagi ke proses untuk pengecekan. Nah, contoh seperti itu. Kalau yes, berarti lakukan proses rekam data, baru kemudian selesai. Jadi bisa 2, kita serahkan kepada Anda. Mau pakai yang spesifikasinya proses menggunakan structured English atau menggunakan flowchart, itu tidak apa-apa. Ini 2 proses ya yang ada di flow ya, flow ini misalkan ya, rekam supplier dan rekam barang. Di lain sisi kita juga ada misalkan dalam pencatatan ya. Contoh misalkan ini mencatatan data penjualan dan mencatatkan data bayar. Seperti apa? Ada di mana? Ada di sini. Ya. Pencatatan pembayaran ya, dan pencatatan penjualan. Kalau di DFD itu kan hanya terlihat flow-nya saja ya. Rekam penjualan simpan di database penjualan. Rekam pembayaran simpan di data store pembayaran. Oke. Nah, kalau di spesifikasi proses Anda akan lihat seperti ini. Well, selama data penjualan masih ada, lakukan baca identitas barang yang terjual. Cari ke tabel barang. Tampilkan nama barangnya apa, satuannya apa, harga jualnya bagaimana. Setelah ada, kemudian rekam ke tabel penjualan. Kemudian lakukan update jumlah stok pada tabel barang. Ya. Makanya tadi dilihat ya, selain dilakukan proses pembayaran, ternyata di proses ini, di proses pembayaran, dia selain mengkoneksikan ke data store pembayaran, dia juga mengkoneksikan ke data barang. Itu yang dapat diberikan contoh ya. Kemudian ada juga proses misalkan
ini adalah proses untuk pembuatan laporan ya. Ada pembuatan laporan kasir, laporan kas, kemudian ada laporan penjualan dan laporan barang. Itu dari mana? Itu adalah datangnya dari pembuatan laporan ini. Ya. Pembuatan laporan ada berapa? Ada laporan kas, kemudian ada laporan periode, laporan penjualan, juga ada laporan barang. Ada 4 proses yang didetailkan di spesifikasi proses. Ya. 4, ada laporan kasir, laporan kas, kemudian laporan penjualan, dan laporan barang. Saya ambil contoh 1, untuk proses 33, laporan barang. Mulai baca data bulanan. Filter atau pilih ya data penjualan sesuai data bulan. Jadi di filter, contoh misalnya ada data Januari, Februari, Maret. Filter itu artinya ditampilkan yang sesuai yang kita inginkan saja. Contohnya misalkan saya pengen data bulan ini, jadi bulan Oktober ya, bulan lalu misalkan, sebulan yang lalu ya. Karena kalau bulan ini berarti masih ada sampai akhir November tentunya. Kemudian selama datanya belum sampai akhir atau end of file, biasanya sampai akhir, sampai data terakhir penjualan, lakukan record atau catat penjualan. Cari ke label barang dan supplier, akumulasi ya, atau jumlahkan dari data bulan tadi itu total penjualannya berapa, diskonnya berapa, jumlah bayarnya berapa. Lalu simpan ke tabel temporer, print atau cetak rekap barang, print bukti pembayaran, baru selesai. Ya. Jadi ini ada di sisi structured English-nya atau spesifikasi proses. Nah, dari spesifikasi proses ini kemudian diberikan ke programmernya. Baru kemudian si programmer dia akan membuat algoritmanya ya. Membuat algoritmanya. Contoh misalkan kemarin kita sudah buat ya, kira-kira misalkan untuk menu utamanya seperti apa? Menu utamanya di menu utama itu kamus datanya ada data barang, data supplier, laporan kas, dan seterusnya. Lalu yang dikerjakan apa saja? Ada prosedur data barang, data supplier, prosedur keluar, penjualan, laporan kasir, laporan kas. Dan seterusnya. Ini ada di program menu utama, kemudian di program berikutnya itu ada rekam barang misalkan ya. Rekam barang misalkan di dalamnya variabelnya apa saja, kemudian melakukan apa saja, kemudian memfilter apa saja, kemudian juga ada misalkan rekam ke tabel barang. Ini kemarin kita sudah singgung sedikit tentang relational database ya, dimana contoh misalkan tabel barang dengan field name-nya kode barang ya, dia merekam atau dikeluarkan ke teks ya, ke teks namanya edit code. Oke, ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Jadi kalau tidak ada, materi kita sebetulnya sudah selesai ya. Jadi materinya cukup singkat tentang pembuatan spesifikasi proses. Jadi pesan saya silakan lanjutkan ya. Lanjutkan dari apa tugas pertama yang sudah Anda buat untuk sampai pada spesifikasi proses. Sehingga nanti ketika ditampilkan di presentasi semuanya sudah komplit. Ada pertanyaan? Ada yang Mas? Ya Vina silakan. Enggak Pak, aku mah nanti itu kita presentingnya pilih kayak tadi ada kan struktur English ada kayak gitu. Itu harus semuanya atau salah satu aja Pak? Semuanya lebih baik, tapi kalau misalkan hanya di satu proses pun saya tidak mengapa ya. Ini hanya sebagai gambaran saja atau sebagai contoh saja. Contoh misalkan, Vina buat apa? Tentang restoran Pak. Sistem apa itu? Pemesanan. Sistem pemesanan di restoran. Di FD-nya kira-kira ada berapa proses? Ada 3 Pak, ada dari kasir,
terus masuk ke waiter sama ke bagian dapurnya, bagian kitchen. Kayaknya kalau itu entitasnya deh. Yang maksud saya adalah prosesnya. Kalau itu kan entitasnya ya. Maksudnya Ada banyak sih, Pak. ya contoh misalkan tadi kan penjualan ya. Kalau Mm-mm. pemesanan berarti kan pertama berarti ada proses data induk pasti ada, ya kan? Berarti kalau proses data induknya kira-kira apa saja? Membuat data karyawan, membuat data nama menu, Iya, kan, dan lain sebagainya. Kemudian ada proses data transaksi, ya kan? iya ada, Pak. Kemudian setelah transaksi laporannya, betul kan? Mm-mm. Jadi misalkan di transaksi tersebut nanti masuk ke database apa nih? Contoh misalkan transaksi pemesanan, ya kemudian dimasukkan ke dalam database apa, kemudian laporannya apa. Contoh misalkan si tadi ya, si owner ya, owner dia ingin terima laporan dalam 1 hari ini yang pesan ada berapa, terus pesanannya yang paling sering apa, ya, jadi sehingga bisa membuat decision maker. Nah, nanti Vina cukup membuat spesifikasi prosesnya di satu proses saja, mungkin misalkan di transaksinya kah atau seperti apa. Oh iya, Pak. Paham, Pak. Ya, Makasih. Mm-mm. dan nanti dilanjutkannya adalah di kedepannya kan kita akan ada membuat kurang lebih desainnya ya, desain tampilan aplikasinya seperti apa. Jadi Anda tidak perlu membuat aplikasinya tidak apa-apa, tapi membuat desain gambarannya tidak bisa dilakukan. Bisa pakai even pakai Word juga tidak apa-apa karena hanya tata letak saja yang simpel pun tidak masalah. Dan nanti kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan teknologinya apa, dan nanti selanjutnya Anda bisa mempresentasikan itu. Terima kasih Vina. Iya, Pak. Yang lain? Pak, Iya, dari siapakah ini? Nurul ya? Ya Nurul, silakan Nurul. jadi ini tuh yang spesifikasi proses sama yang pembuatan algoritma proses sebenarnya nggak beda jauh aja ya Pak? Nggak beda jauh kan ya Pak? Sebetulnya tidak beda jauh sih. Beda ininya doang. Kalau di algoritma itu dia menggambarkan di dalamnya itu ada kamus datanya, kemudian relasional database-nya seperti apa ketika membuat sebuah transaksi. Kurang lebih seperti itu algoritmanya. Jadi bikin ininya apa yang spesifikasi proses yang dicontohin Bapak sama yang sama algoritma programnya gitu ya Pak? Iya. Ya. Itu aja. Contohnya misalnya Nurul buat apa? Laundry. Laundry ya. Laundry berarti ada sama sebenarnya, ada transaksi, ada laporan, ada data master kan. Iya. Tapi biasanya master pelanggan sih tidak ada ya, karena laundry kan repot juga kalau misalnya ada pelanggan itu masuk ya. Berarti Anda mungkin misalnya punya mesin berapa bisa masuk dan lain sebagainya. Nah, nanti transaksinya seperti apa? Contohnya misalkan spesifikasi proses, kan Anda buat flowchart-nya pun tidak masalah ya. Jadi sama prosesnya juga ya Pak? Ya, spesifikasi proses kan bisa dibuat dengan structured English atau menggunakan flowchart gitu. Kadang malah orang lebih simpelnya pakai flowchart ya. Gitu. Iya, lebih simpel Pak. Ya. Ini bukan bicara di proses bisnisnya ya. Kalau proses bisnis kan di awal sudah dibuat tuh pakai BPMN. Ya. Nah, ini lebih detailnya lagi di si sistemnya gitu. Lebih, iya kan alur dari awalnya sampai end kan Pak? Betul. Jadi kalau misalkan ada transaksi, contohnya misalkan tadi ada rekam data data jenis pakaian misalkan kan ya. Iya. Rekam data jenis pakaian. Berarti selama data pakaiannya belum ada, lakukan perekaman. Kalau data ketika mau direkam ternyata persyaratan sudah terpenuhi, lanjut. Kalau belum terpenuhi, kembali lagi ke awal. Ceritanya seperti itu saja sih simpelnya. Iya Pak. Atau misalkan di situ kan tadi dicontohkan adalah memberikan pesan atau message box misalkan atau apa seperti apa, itu bisa terserah atau tergantung dari si pembuat perancangannya. Gitu. Iya Pak. Oke. Sudah absen semuanya? Sudah Pak. Sudah. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi?
Baik, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang keliru. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam.